Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gas Geraldine akan membuat video tentang hasil analisis jurnal artikel saya dengan tema inovasi media pembelajaran biologi berbasis teknologi dan integrasi nilai dalam pendidikan biologi. Untuk jurnal yang pertama, yang berjudul Using Immersive Virtual Reality in an Online Biology Course, tahun 2023. Yang diteliti itu menggunakan virtual reality (VR) yang mempunyai tampilan yang terpasang di kepala di dalam kursus biologi online kepada murid-murid. Untuk metode yang dipakainya tuh mengukur persepsi subjeknya terhadap teknologi VR menggunakan 2 survei. Jadi ada 2. Yang pertama itu bagaimana persepsi siswa terhadap VR imersif dalam kursus pengantar biologi non-jurusan yang disampaikan secara daring. Yang kedua, apakah ada bukti bahwa VR berdampak positif terhadap kinerja siswa dalam kursus biologi non-jurusan pengantar yang disampaikan secara daring. Untuk hasilnya itu ada 2 kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kelebihan, data yang didapatkan dari survei nomor 1 dengan hasil bahwa subjek tidak menemukan kesulitan transisi ke headset menjadi sulit dan subjek mengidentifikasi bahwa VR berguna dalam menyampaikan konsep pembelajaran dalam seminggu. Untuk kekurangannya itu membutuhkan internet dengan kecepatan sekitar 25 MB per bit second dan proses orientasi yang memakan waktu untuk mempelajari cara menggunakan headsetnya. Untuk jurnal yang kedua dengan berjudul The Potential of 3D Augmented Reality Book Best Cell Learning Media to Support Educational Transformation, tahun 2025. Objek yang ditelitinya itu meneliti potensi kegunaan, pemanfaatan, dan pengaruh media augmented reality book yang mengubah objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi pada pembelajaran biologi sel. Metode penelitiannya itu menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan data dan informasi dari sumber terdahulu. Untuk kelebihannya itu dengan menggunakan augmented reality book, siswa dapat memahami perbedaan bentuk sel makhluk hidup dan bentuk animasi 3D. Kekurangannya itu kurangnya efektivitas media ini dalam pembelajaran. Perlu adanya penelitian yang lebih mendalam untuk membandingkan berbagai bentuk media-media AR. Untuk jurnal ketiga dengan judul Improving Student Biology Literacy Skill Using RV Learning Media, tahun 2024. Objek yang ditelitinya itu penggunaan RV Augmented Reality Virus media pembelajaran untuk meningkatkan literasi dalam biologi. Metode yang dipakainya itu penelitian ini menggunakan eksperimen semu kontrol, grup pretest, dan post-test design. Instrumen penelitian ini adalah pilihan ganda dengan hasil 3,8 yang dapat ditafsirkan sebagai validitas. Untuk kelebihannya itu, RV dapat meningkatkan literasi biologi siswa dibandingkan dengan media visual yang sudah lama, contohnya itu seperti PowerPoint. Untuk kekurangannya, kurangnya simple object bisa memungkinkan hasil dari penelitian bersifat invalid dan juga keterbatasan objek atau penggunaan yang memiliki RV. Untuk jurnal keempat, yang berjudul Herbarium Book Learning Media in Medical Plant Lecture. Objek yang ditelitinya itu mengembangkan buku herbarium sebagai media untuk tanaman obat, menentukan validasi dan keterbacaan buku herbarium tanaman obat sebagai media pembelajaran. Metode yang digunakannya itu, metode pertama adalah metode kualitatif untuk mengumpulkan data tanaman obat. Yang kedua, mengembangkan media pembuatan buku herbarium. Dan yang terakhir itu uji validitas dilakukan oleh ahli. Untuk kelebihan dan kekurangannya itu, kelebihannya dari hasil uji validitas mendapatkan skor 86,31%, sementara uji keterbacaan mendapatkan 92,6%, yang artinya media layak digunakan. Untuk kekurangannya, keterbatasannya data dari spesies tanaman obat dan teknik pengawatan tanaman yang cukup sulit dapat menjadi tantangan dalam pembuatan herbarium book.
Untuk jurnal kelima yang berjudul Integrating Islamic Value and Ecopreneurship in Biology (ILKPD) as a Learning Tool. Yang ditelitinya itu mengembangkan lembar kerja elektronik (ILKPD) sebagai media pembelajaran berbasis ecopreneurship untuk meningkatkan minat siswa dalam berwirausaha, khususnya dalam daur ulang sampah dalam konteks Islam. Metode penelitian yang dipakai itu Research and Development (R&D) dengan model pengembangan 4 dimensi Tyagarajan Define, Design, Develop, and Disseminate yang dimodifikasi menjadi 3D tanpa disseminate dengan instrumen yang digunakan adalah daftar periksa lembar kerja siswa. Contoh itu seperti survei dengan kuesioner-kuesioner. Untuk kelebihannya itu, ILKPD yang dihasilkan memiliki kriteria sangat baik dari hasil validasi yang dilakukan oleh 9 validator. Rata-rata persentase tingkat kelayakan ILKPD mencapai 87,10%. Kekurangannya itu keterbatasan dalam aktivitas tertentu. Beberapa aktivitas yang memerlukan kegiatan fisik kurang cocok dengan ILKPD. Munculnya masalah teknis seperti gara-gara ILKPD itu online, banyak masalah teknis dari perangkat-perangkat yang murid-murid pakai. Sekian dari hasil video analisis jurnal artikel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.